Teori Charles Darwin. Jadi sebenarnya teori ini, hukum sebab akibat ini, kausalitas ini, ketika kita pulangkan ke teorinya Charles Darwin juga akan berakhir kepada Tuhan. Karena nanti pertanyaannya siapa yang menciptakan kera-kera itu? Siapa yang menciptakan monyet-monyet itu? Ya itu Tuhan gitu. Orang yang hidup di pasca perdesasi kenabian, ya orang-orang yang bisa melihat secara langsung bagaimana kemukjizatan Nabi itu sendiri. Balik lagi di channel HMI Komisariat STKIP PGRI Sumeneb. Ya, di sini kita ada sedikit tema yang akan dibahas tentang rasionalisasi dalam pencarian Tuhan. Kenapa tema ini menarik untuk dibahas? Langsung saja. Di sini kita ada pematerinya, Bang Alfiansyah. Bagaimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah sampai saat ini baik dan sehat walafiat. Langsung perkenalan diri, Bang. Ya kalau untuk perkenalan, ya nama saya Alfiansyah, lebih akrabnya disapa Fian. Terus kemudian juga sekarang berada di Madura. Walaupun sebenarnya saya bukan asli orang Madura. Asli orang mana, Bang? Kalau untuk asli saya tinggal di Kalimantan Utara. Jadi perbatasan langsung antara Indonesia dan Malaysia. Nah, balik lagi ke tema yang akan kita bahas pada hari ini. Kenapa kira-kira tema hari ini menarik untuk dibahas tentang rasionalisasi dalam pencarian Tuhan? Ya tentunya kalau kita berbicara terkait mengenai tema hari ini, rasionalisasi pencarian Tuhan, sebenarnya hal ini bukanlah diskusi yang hadir di tengah-tengah kita pada saat ini. Sebenarnya diskusi ini telah dibahas oleh beberapa filsuf bahkan jauh setelah kita gitu. Nah, namun sebenarnya sebelum kita berdiskusi terkait mengenai rasionalisasi pencarian Tuhan, tentu saya ingin menyampaikan beberapa hal bahwa sebenarnya tidak ada unsur doktrinisasi terkait mengenai diskusi kita pada podcast kali ini. Namun kemudian kita juga akan membahas terkait mengenai bagaimana merasionalisasikan terkait mengenai pencarian Tuhan, tetapi melalui konsep dan teori yang telah dikemukakan oleh beberapa filsuf yang telah ada. Karena sebenarnya berbicara terkait mengenai rasionalisasi pencarian Tuhan tentu akan menjadi hal yang bersifat kontroversial, sehingga memang yang perlu kita bahas terkait mengenai hal ini adalah bagaimana kemudian para filsuf-filsuf terdahulu berbicara terkait mengenai ketuhanan tapi melalui perspektif yang rasional itu tadi. Ya tentu awal mula daripada konsep rasionalisasi itu telah dikemukakan oleh Thales, tokoh filsuf pertama, namun kemudian dikembangkan di zaman Renaissance itu oleh seorang tokoh yang kita kenal sebagai René Descartes. Nah, menariknya ketika kita membahas terkait mengenai René Descartes ini, dia merupakan salah satu filsuf yang kemudian mengakui keberadaan Tuhan namun tidak beragama, kalaupun kemudian dia pada saat kecilnya hidup di tengah-tengah lingkungan orang yang bernotabene beragama Kristen. Ini adalah hal yang menarik karena kemudian dia mampu untuk kemudian mencari konsepsi ketuhanan melalui perspektif yang rasional, namun kemudian sampai dengan dia meninggal, dari beberapa literatur yang saya baca, dia tidak beragama. Lantas yang menjadi pertanyaan untuk kita, bagaimana kemudian dia menemukan Tuhan dengan prosesi yang rasional itu tadi. Tentu René Descartes ini membahas terkait mengenai konsep rasional Tuhan dengan menggunakan metode kausalitas, yaitu hukum sebab akibat. Kenapa kemudian kita bisa berada hari ini di dunia ini begitu? Ya karena ada orang tua kita. Terus kemudian orang tua kita dari mana? Ya tentu dari nenek kita sampai kemudian sampai ke Nabi Adam. Bagaimana kemudian ketika teori ini kita kembalikan kepada teori Charles Darwin? Jadi sebenarnya teori ini, hukum sebab akibat ini, kausalitas ini, ketika kita pulangkan ke teorinya Charles Darwin juga akan berakhir kepada Tuhan. Karena nanti pertanyaannya siapa yang menciptakan kera-kera itu? Siapa yang menciptakan monyet-monyet itu? Ya itu Tuhan gitu. Jadi nanti penyebab yang berada di awal ya, nah itu yang dikatakan sebagai Tuhan begitu. Jadi inilah yang kemudian yang menjadi suatu teori yang kemudian dirumuskan oleh René Descartes itu sendiri. Terus kemudian juga sebenarnya yang menjadi pertanyaan kita semua, kenapa rasionalisasi terkait mengenai ketuhanan itu menjadi hal yang harus kita bahas di perdesasi di tahun 2023 ini. Ya kalau pasca perdesasi kenabian,
proses doktrinisasi orang beragama itu tidak melalui doktrinisasi rasionalisasi gitu, tapi melalui doktrinisasi intuitif. Bagaimana pendekatan orang-orang bisa mempercayai Tuhan dengan orang bisa mempercayai satu orang dengan orang yang lainnya sehingga dia beragama begitu. Ya, kalau kita berbicara terkait mengenai hal itu, orang yang hidup di pasca periodisasi kenabian, ya orang-orang yang bisa melihat secara langsung bagaimana kemukjizatan Nabi itu sendiri, sehingga dia bisa langsung percaya bagaimana kemudian keesaan Tuhan. Ya, kemudian ketika masuk ke periodisasi tabiin juga ada beberapa ulama yang kemudian memiliki karomah, yang kemudian juga bisa memperlihatkan bahwa ini loh keberadaan Tuhan, ini loh keesaan Tuhan begitu. Kita yang kemudian hidup di periodisasi di tahun 2023 ini, di abad ke-21 ini, ya proses kita untuk kemudian mencari Tuhan bisa dengan menggunakan rasionalisasi kita itu, yaitu dengan proses berpikir kita itu tadi. Di dalam pandangan konsepsi rasionalitas yang kemudian dikemukakan oleh filsuf Muslim, itu sebenarnya telah dibahas juga oleh filsuf Islam pertama, yaitu Imam Al-Kindi. Dia merumuskan sebuah teori yang dikatakan sebagai teori mikro dan makrokosmos itu tadi. Bagaimana kemudian mikro dan kosmos ini itu bisa menjadi sebuah referensi dasar untuk kemudian kita mengakui keesaan Tuhan dengan cara berpikir yang rasio, bukan melalui pola berpikir yang memang ada terhadap intuitif kita itu tadi. Sehingga ya kita bisa melakukan sebuah proses kepercayaan terhadap Tuhan yang lebih dalam lagi melalui nalar berpikir kita. Karena juga ada beberapa pandangan ulama untuk kemudian sampai ke tingkatan marifat, sebenarnya kita tidak hanya bisa menggunakan konsepsi tasawuf saja, tapi juga bisa menggunakan metode filsuf itu, metode rasio atau filsafat. Kalaupun sebenarnya filsafat tidak ada redaksi tertulis di dalam Al-Quran, namun hal-hal yang berkaitan dengan berpikir ya juga berkaitan dengan filsafat itu tadi. Sebenarnya juga tasawuf tidak ada redaksi di dalam redaksi Al-Quran yang kemudian menyebutkan kata tasawuf itu. Namun hal-hal yang bersifat tasawuf, hal-hal yang bersifat intuitif itu dijelaskan di dalam Al-Quran, sehingga kita tidak menjadi sebuah problem ketika memang kita ingin menemukan rasionalisasi melalui pencarian Tuhan itu tadi begitu. Kembali terkait mengenai teori yang kemudian dikemukakan oleh Imam Al-Kindi ini. Jadi Imam Al-Kindi merumuskan teori mikro dan makrokosmos itu untuk semata-mata kemudian kita memiliki kepercayaan yang lebih tinggi lagi terkait mengenai Tuhan, yaitu kita sudah mempercayai Tuhan dengan intuitif kita, dan juga kita bisa mempercayai Tuhan dengan rasio kita, sehingga lebih teguh dan lebih kuat lagi akidah kita seperti itu. Mikro dan makrokosmos ini bercerita terkait mengenai bagaimana kemudian kita yang hidup di muka bumi ini itu memiliki mata dua, hidung dua. Terus kemudian kenapa hidung kita itu tidak menghadap ke atas begitu? Ya kalau menghadap ke atas hujan itu akan masuk, ya kan? Ya berarti ada yang mengatur hal ini, dan Imam Al-Kindi mempercayai hal yang mengatur itu adalah Tuhan begitu. Sama seperti teori makrokosmos ini. Jadi teori makrokosmos lebih ranahnya lebih melebar lagi, yaitu berbicara terkait mengenai alam semesta ini. Jadi ada beberapa filsuf yang menganalogikan bagaimana kemudian ketika ada seseorang yang tidak memiliki pemahaman sama sekali, itu berada di tengah-tengah padang pasir. Terus kemudian dia menemukan jam. Jam itu kan sudah teratur. Ketika detik itu berjalan, maka menit juga akan ikut berjalan. Ketika menit itu berjalan, maka jam itu akan berjalan. Yang menjadi pertanyaan untuk kita, apa yang menjadi stigma pertama orang itu ketika menemukan jam itu tadi? Pasti yang menjadi stigma pertama adalah siapa yang membuat jam ini begitu, karena sudah teratur sedemikian rupa. Lantas pertanyaannya sebenarnya hal itu bisa menjadi sebuah rasionalisasi berpikir kita. Bumi berputar dengan rotasinya dia mengelilingi matahari, terus kemudian malam dan siang berganti dengan porosnya begitu. Sehingga sebenarnya kenapa stigma kita sekarang tidak menjadi stigma seperti orang yang hidup di padang pasir itu, bahwa siapa yang menciptakan alam semesta ini dengan aturan-aturan yang sudah tertata rapi seperti itu, maka itu adalah Tuhan yang mengatur itu, karena tidak ada batas-batas kemanusiaan yang bisa kemudian mengatur hal itu kecuali Tuhan begitu. Ya, ini adalah salah satu teori yang kemudian yang bisa kita gunakan untuk kemudian merasionalisasikan sebuah Tuhan.
Ya, saya potong sedikit bang. Kenapa sih Tuhan tidak menampakkan dirinya saja gitu? Dengan kemahakuasaannya yang seperti dikatakan Bang Alfian tadi, kenapa tidak menampakkan dirinya gitu? Agar tidak ada lagi terjadi perdebatan seperti itu. Ya, sebenarnya kalau kita masukkan ke dalam nalar yang rasionalisasi, kenapa kemudian Tuhan tidak memperlihatkan wujudnya di alam semesta ini? Karena alam semesta ini adalah alam yang terbatas oleh ruang dan waktu. Ketika Tuhan menampakkan dirinya ke bumi ini, maka Tuhan itu terbatas, maka dia bukan Tuhan begitu. Ketika Tuhan itu terbatas, maka dia bukan Tuhan. Sehingga Tuhan hidup di alam atau dimensi yang berbeda, yaitu alam yang tidak terbatas, seperti itu. Jadi mungkin kita lanjut lagi nih ya, terkait mengenai bagaimana kemudian kita bisa mempercayai keberadaan Tuhan dengan prosesi yang rasional itu. Jadi sebenarnya kenapa kita mempercayai sesuatu, yaitu karena ada sebuah landasan yang kita katakan sebagai sebuah kebenaran. Karena ketika itu adalah sebuah kebohongan, maka kita tidak akan mempercayai itu. Itu adalah konsekuensi masalahnya. Jadi ketika itu benar, maka konsekuensinya adalah percaya. Dan ketika itu adalah sebuah kebohongan, maka konsekuensinya itu adalah ketidakpercayaan. Jadi sebuah prosesi kepercayaan harus berlandaskan sebuah kebenaran. Lantas bagaimana kemudian kita mendapatkan sebuah kebenaran dengan prosesi yang rasional itu tadi? Jadi sebenarnya ada beberapa tawaran, yaitu bisa menggunakan metode kohensi. Metode kohensi ini adalah metode yang ada di teori filsuf, yang kemudian bagaimana kemudian kita membenarkan sesuatu dengan landasan adanya sebuah realita dan juga sebuah konsepsi. Jadi kita andaikan saja semua hadis yang kemudian yang disampaikan oleh Rasulullah itu bukanlah sebuah kebenaran, karena hanya sebatas konsep saja. Untuk kemudian kita membenarkan sebuah redaksi penyampaian Rasulullah itu yang ada di dalam hadis, maka harus ada sebuah realita, sehingga metode kohensi ini bisa teraplikasikan. Artinya memiliki dua unsur, yaitu unsur konsepsi dan juga unsur realita. Jadi Rasulullah di zaman priorisasi kenabian itu pernah menyampaikan bahwa sebenarnya ketika lalat itu hinggap di minuman kita, itu hendaknya kita celup, ya kan? Nabi tidak menjelaskan latar belakangnya itu, tapi orang-orang pada saat itu karena mempercayai kemukjizatannya Nabi melakukan hal itu. Nah, kita yang berada di era biologi seperti sekarang, era yang berkembangnya ilmiah seperti sekarang itu mencoba melakukan sebuah penelitian yang berkaitan dengan hadis yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah. Memang benar pada saat diteliti oleh beberapa orang-orang yang kemudian ahli di bidang itu, ternyata lalat itu memiliki sebuah penawar bagi racun yang berada di sayap sebelahnya. Nah, lalat ini kan memiliki dua sayap. Sayap yang pertama itu mengandung bakteri, dan sayap yang kedua itu mengandung sebuah penawarnya. Sehingga hendaknya ketika lalat itu hinggap di minuman kita, hendak untuk kemudian kita celupkan. Nah, ini dikaji bukan melalui perspektif intuitif, tapi melalui perspektif yang rasionalis begitu. Rasionalisasi sebuah perspektif. Sehingga tadi yang saya sampaikan terkait mengenai kebenaran Nabi Muhammad itu sudah memiliki dua unsur. Yang pertama adalah unsur konsep, dan yang kedua adalah unsur realita. Sehingga bisa kemudian kita benarkan hadis Rasulullah itu sendiri. Sehingga ketika sudah memiliki unsur kebenaran, baru kemudian bisa kita percaya bahwa memang benar kenabiannya Rasulullah. Benar kenabiannya Rasulullah gitu. Itu adalah metode yang pertama yang bisa kita gunakan bagaimana kemudian merasionalisasikan sebuah bentuk-bentuk kepercayaan. Bukan lagi melalui doktrin intuitif, tapi melalui doktrin rasionalisasi atau doktrin rasio seperti itu. Terus kemudian metode yang kedua bagaimana? Metode yang kedua adalah metode perbandingan. Kenapa kita membenarkan sesuatu itu? Karena sesuatu itu memiliki perbandingan begitu. Kenapa kemudian saya mengatakan gelas ini kecil? Karena ada gelas yang lebih besar daripada ini. Kenapa kemudian saya mengatakan gelas ini besar? Karena ada hal yang lebih kecil daripada ini. Sehingga saya membenarkan bahwa gelas ini ukurannya besar atau kecil begitu. Begitu juga dengan sebenarnya kita membenarkan Tuhan. Sehingga ketika kita ingin membenarkan Allah, seharusnya dan sebisanya kita membandingkan satu Tuhan dengan Tuhan yang lain. Itu bukan untuk kemudian merubah akidah kita terhadap Allah gitu, tapi untuk kemudian kita betul-betul membenarkan Allah dengan prosesi rasio. Bagaimana kemudian keesaan Tuhan itu, akidah kita bisa bertambah dengan prosesi rasio itu begitu. Jadi saya bisa menganalogikan seperti ini.
benarkah Tuhan itu terbatas melalui unsur-unsur yang dimiliki oleh manusia? Bisakah kita apakah Tuhan itu Allah bisa kita bandingkan dengan manusia? Manusia sifatnya lebih terbatas. Jadi manusia itu sifatnya terbatas oleh ruang dan waktu, bisa mengalami penuaan, bisa mengalami kematian. Sehingga ketika kita bandingkan Tuhan dengan Allah dengan manusia, berarti manusia itu bukan Tuhan. Ya karena ketika manusia itu adalah Tuhan, seharusnya dia tidak terbatas oleh prosesi penuaan itu, prosesi keterbatasan oleh waktu itu, yaitu proses kematian. Sehingga tidak ada satupun di dunia ini manusia yang itu adalah Tuhan. Seperti beberapa sebuah cerita-cerita yang kemudian yang pernah kita pelajari, seperti adanya beberapa orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, seperti Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Sebenarnya ketika kita ingin merasionalisasikan itu bisa, karena bagaimana bisa Tuhan terbatas oleh prosesi penuaan itu, bagaimana Tuhan bisa terbatas melalui ruang dan waktu itu, sehingga ya tidak ada di muka bumi ini, di makrokosmos ini, kehidupan yang serba terbatas oleh ruang dan waktu itu adalah Tuhan. Seharusnya Tuhan di luar daripada dimensi ini, karena Tuhan tidak terbatas oleh apapun. Karena itu adalah merupakan kekayaan Tuhan, karena itu merupakan kekuasaan Tuhan, seperti itu. Sehingga memang kedua metode ini bisa kita gunakan untuk kemudian membenarkan sesuatu. Jadi sehingga ketika sesuatu itu sudah mulai kita bisa benarkan, maka sesuatu itu bisa kita kemudian percayai, begitu. Jadi itu adalah konsepsi bagaimana kemudian kita mempercayai sesuatu itu sendiri. Jadi seperti itu. Itulah beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk kemudian bagaimana merasionalisasikan Tuhan. Jadi memang tujuan daripada kenapa kemudian teori-teori ini bisa kita bahas, yaitu adalah bagaimana kemudian akidah kita bisa bertambah lagi. Jadi memang bentuk diskusi seperti ini bukanlah diskusi-diskusi yang kemudian yang bisa kita sampaikan ke masyarakat yang lebih luas. Karena memang diskusi-diskusi seperti ini adalah diskusi-diskusi akademisi. Karena juga yang mendiskusikan hal ini adalah para filsuf-filsuf terdahulu, yaitu adalah orang-orang yang mempelajari bagaimana kemudian pengaplikasian rasionalisasi itu bisa maksimal dengan kemudian kita mencari sebuah konsepsi ketuhanan. Ya mungkin hanya sekian saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Dan ketika memang ada beberapa penyampaian yang sifatnya menyindir ya satu belah pihak, ya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Memang tidak ada unsur ingin melakukan hal yang seperti itu, karena kita juga berada di wilayah diskusi-diskusi yang bersifat ilmiah, sehingga hal ini perlu kemudian untuk kita bahas sebagai bentuk kecintaan kita terhadap zat yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin sekian saya pulangkan ke Bapak host. Baik, terima kasih Bang Alfian. Siap. Mungkin hanya itu saja diskusi kita hari ini pada podcast hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.